Assalamualaikum bunda-bunda. Hari ini saya akan membuat kue tradisional kue klepon. Bahan-bahannya terdiri dari kelapa yang akan kita kukus dan dikasih garam, tepung pulut atau tepung ketan 200 gram, gula merah sekitar 100 gram untuk isiannya, dan air yang dikasih pasta daun pandan. Selanjutnya kita akan menghidupkan kompor untuk mengukus kelapanya dulu, parutan kelapanya. Kita hidupkan kompor dan tunggu sampai kukusannya ada uapnya, baru kita masukkan kelapanya. Sambil kita menunggu kukusannya panas, kita akan membuat adonannya. Kita campur tepung pulut atau tepung ketannya dengan air yang dikasih pasta pandan sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk sampai didapatkan adonan yang bisa dibulat-bulatkan. Kita campur rata saja. Setelah kukusannya mulai panas, kita masukkan kelapa parutnya yang sudah diberi garam. Kita kukus sampai kelapanya panas. Setelah didapatkan adonan seperti ini yang bisa dibulat-bulatkan, oke, berarti adonannya sudah selesai untuk dibulat-bulatkan dan untuk diisi gula merahnya. Kita akan buat bulati ya bunda-bunda. Nah, kita buat bulati, kita isi dengan gula merah. Lalu kita tutup. Lalu kita bulatin lagi. Lakukan sampai habis. Setelah adonannya udah diisi dengan gula merah, nanti kita akan rebus adonannya dalam air mendidih hingga mengapung. Parutan kelapanya sudah masak dan kita bisa angkat. Selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah diisi gula merah ke dalam air yang mendidih dan tunggu sampai mengapung. Setelah adonannya mengapung, lalu kita angkat dan kita masukkan ke dalam, kita bulirkan ke dalam kelapa yang sudah kita kukus tadi. Selanjutnya kita aduk dengan kelapanya yang sudah dikasih garam. Kita sajikan ke piring saji. Warna hijau terserah ya bunda-bunda. Kalau memang bunda-bunda pengen yang hijau banget, bisa ditambahkan pasta pandannya lagi. Kue keleponnya sudah siap dan bisa dinikmati. Cukup sekian dulu bunda untuk dari saya masak kue klepon
kue tradisional. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat pagi. Hari ini saya akan membuat kue tradisional, kue ongol-ongol. Bahan-bahannya terdiri dari tepung tapioka 100 gram, gula merah yang disisir 150 gram, dan gula putih 50 gram. Kalau tingkat kemanisannya terserah bunda-bunda ya. Dan air 500 ml yang akan kita bagi, satu untuk mencairkan gula merahnya dan satu untuk mencampurkan tepung tapiokanya. Yang pertama kita akan mengukus kelapa parutnya. Kita tambahin garam, kita kukus saja kelapanya. Selanjutnya kita akan mencampurkan tepung tapioka dengan sebagian air. Gunanya agar tidak menggumpal nanti bunda-bunda pada saat dimasak bersama gulanya. Kita blender sampai tercampur rata. Oke, campur rata sudah cukup. Selanjutnya kita akan melihat kelapanya. Kalau sudah panas, kita bisa angkat kelapanya. Kita tunggu sampai panas kelapanya dulu. Setelah kelapanya panas, kita angkat. Selanjutnya kita akan mencairkan gula merah dan gula putihnya bersama sisa air yang tadi. Kita cairkan gulanya sampai leleh. Setelah gulanya cair, kita saring. Selanjutnya kita masukkan gula merah yang kita saring tadi bersama dengan tepung tapioka yang sudah kita campurkan dengan air. Apinya kecil saja ya bunda, dan kita aduk terus dan masak sampai adonan menjadi kental. Kita aduk terus sampai adonan mengental. Setelah adonan mengental seperti ini, kita akan cetak ke dalam cetakan ini. Kita cetak saja, kita masukkan adonan ke dalam cetakannya. Setelah kita masukkan ke cetakan, kita tunggu dingin dulu bunda ya. Setelah dingin baru kita keluarkan dari cetakan dan kita balut dengan kelapa yang udah kita kukus tadi. Cukup sekian dulu bunda vlog dari saya masak kue tradisional, kue ongol-ongol. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan memasak kue talam ketan merah. Di sini kita akan memasak pulutnya sebanyak 120 gram dan santan 90 ml. Kita akan masaknya sampai kering. Oke, kita masak terus sampai santannya mengering.
Setelah santannya sudah mulai mengering, kita angkat. Kita masukkan minyak sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita aduk. Setelah diaduk minyaknya ke dalam pulutnya, lalu kita kukus selama 30 menit atau sampai matang pulutnya. Kita kukus pulutnya selama 30 menit atau sampai matang. Sambil menunggu pulutnya matang, kita akan memasak gula merah dan gula putihnya. Sini kita akan mencairkan gula merahnya sebanyak 90 gram, airnya 50 ml, dan gula pasirnya sebanyak 50 gram, serta daun pandan. Kita cairkan gulanya. Setelah gula cair, selanjutnya kita akan mencampur tepung beras sebanyak 70 gram dan tepung kanjinya sebanyak 35 gram serta 1 sendok teh garam. Dicampur, kita akan mencampurnya dengan 300 ml santan. Kita tuang aja santannya. Kita campur sampai menyatu. Setelah tercampur, selanjutnya kita memasukkan adonan gula yang telah cair tadi ke dalam adonan tepungnya. Kita saring. Oke. Kita aduk lagi. Setelah tepungnya tercampur dengan adonan gula merahnya, kita masak lagi sampai adonan sedikit mengental. Adonan sudah mulai sedikit mengental, bisa kita matiin airnya, kompornya. Selanjutnya kita akan mengaduk tepung maizena sebanyak 50 gram dengan air 125 ml. Kita aduk sampai tercampur rata. Oke, adonan tepung maizenanya sudah rata. Pulutnya sedikit lagi matang. Pulutnya sudah matang, kita bisa angkat dan kita akan mencetak pulutnya ke dalam cetakan. Kita cetak ke dalam cetakan, kita tekan-tekan. Cetakannya udah diolesi dengan minyak makan ya. Selanjutnya kita akan mengukus pulutnya kembali selama 10 menit. Kukus pulut yang kita cetak tadi selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita masukkan adonan maizena dengan air. Kita taruh di atas masing-masing pulutnya. Sekelilingnya kita taruh, siram saja sekelilingnya. Oke. Setelah kita siram dengan adonan tepung maizena tadi, larutan tepung maizena, kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita akan masukkan adonan gula
merahnya tadi, tepung tapioka dan tepung kanji dan tepung berasnya di atasnya. Kita ratakan. Setelah adonan gula merah bersama tepung tapiokanya tadi taruh di atas, kita kukus lagi selama 25 menit atau sampai matang dengan api besar. Setelah 25 menit adonan sudah mulai mengkilat, sudah bisa kita angkat. Kita tunggu sampai dingin baru kita keluarkan kuenya dari cetakan. Kue talam merahnya udah dingin dan bisa dikeluarkan dari cetakannya. Beginilah penampakan kue talam pulut merahnya. Cukup sekian dulu vlog dari saya membuat kue talam merah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan membuat kue bapel. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu 75 gram, ragi 4 gram, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh vanili, susu 90 ml, serta susu yang ini 25 ml bersama mentega, dan menteganya 25 gram dan gulanya 1 sendok teh. Kita cairkan gulanya terus kita dinginkan. Selanjutnya kita campur adonan tepung bersama gulanya. Oke. Selanjutnya kita masukkan susu 90 ml. Kita aduk lagi sampai rata. Setelah rata, kita masukkan adonan mentega dan gula serta susu yang kita cairkan tadi, lalu kita aduk kembali. Selanjutnya adonan kita saring agar tidak bergerindil. Setelah adonan disaring, kita istirahatkan adonan selama 1 jam. Kita akan menutup dengan plastik wrapping wrap ya, pakai plastik wrapping wrap dan diamkan selama 1 jam. Setelah adonan didiamkan selama 1 jam, dia sedikit mengembang, baru kita bisa bakar di dalam cetakan waffle. Kita panasi cetakan wafelnya terlebih dahulu yang telah diolesi mentega. Kita masukkan cetakan ke dalam adonan, lalu kita tutup. Sedikit lagi kita tunggu sampai kecoklatan. Adonan sudah mulai kecoklatan, kue bapelnya sudah mulai kecoklatan, kita bisa angkat dan kita beri topping.
Selanjutnya saya akan memberi taburan keju di atasnya. Oke, sudah siap bunda-bunda kue bapel dari saya. Cukup sekian dulu masak kue bapel. Atas perhatian bunda-bunda saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan memasak bubur jagung. Yang pertama kita masukkan santan. Selanjutnya kita masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Kita cairkan gulanya sampai gulanya larut. Tingkat kemanisannya terserah ya bunda-bunda. Masukkan juga daun pandan. Kita masak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita saring gulanya terlebih dahulu. Oke. Setelah disaring, kita masukkan lagi untuk memasak jagungnya. Masukkan saja jagungnya, lalu kita aduk. Dan masak sampai jagungnya lembut. Setelah jagungnya sudah mulai lembut, jangan lupa icip rasa. Kalau kurang manis bisa tambahin gula. Selanjutnya untuk mengentalkan kuahnya, kita bisa tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dihancur dengan sedikit air. Gunanya untuk mengentalkan kuahnya. Kita aduk aja. Oke, kuahnya sudah mulai mengental. Kita bisa matikan kompornya dan kita sajikan. Bubur jagungnya sudah siap. Sampai di sini dulu bunda vlog dari saya masak bubur jagung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan membuat kue talam jagung. Bahan-bahannya terdiri dari 2 bahan. Bahan yang pertama, tepung beras 30 gram, tepung kanji 10 gram, gula pasir 50 gram, garam setengah sendok teh, dan santan sedang 150 ml. Selanjutnya kita akan mencampur semua bahan menjadi satu. Kita tuang saja santannya, lalu kita aduk sampai rata. Oke, setelah rata kita sisihkan dulu. Kita mencampur bahan yang kedua. Bahan yang kedua terdiri dari tepung beras 130 gram, tepung kanji 50 gram, gula pasir 125 gram, garam setengah sendok teh, santan sedang 500 ml, 500 ml santan sedang, jagung yang telah dihaluskan 130 gram
menggunakan bagian dari santan ini. Kita campur saja semua bahannya. Selanjutnya kita masukkan santan. Kita aduk. Setelah tercampur rata, kita bisa menambahkan pewarna makanan warna kuning agar lebih cantik. Kita masukkan saja warna makanan sedikit demi sedikit. Oke, kita coba dulu sampai dengan oke, sudah cukup. Kita aduk. Setelah tercampur rata, kita akan mengukus adonan yang pertama terlebih dahulu ke dalam cetakan yang telah diolesi minyak dan dipanasi kukusannya terlebih dahulu. Kita masukkan saja bahan yang pertama. Oke, kita masukkan semuanya bagian. Kita kukus selama 2 menit sampai mengeras, baru kita tambah bahan yang kedua di atasnya. Kita tutup, dan tutupnya ditutup dengan serbet ya. Kita tunggu 2 menit. Setelah 2 menit dan adonannya sudah mengeras, kita bisa masukkan bahan yang kedua tadi di atasnya. Kita masukkan saja. Oke, selanjutnya kita akan mengukus adonannya selama 25 menit. Setelah 25 menit adonan sudah matang,
kita bisa angkat. Kita dinginkan dulu baru kita keluarkan dari cetakan ya. Kue talam jagungnya udah dingin, udah dikeluarkan dari cetakan sebagiannya, dan inilah hasilnya bunda-bunda. Cantik warnanya, kuning putih. Cukup sekian dulu bunda-bunda membuat kue talam jagung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan membuat kue sus isi fla susu. Bahan kulitnya terdiri dari 100 ml air, 60 gram margarin, 1 sendok makan gula pasir. Kita masak dulu sampai cair. Kita aduk saja. Setelah cair, kita masukkan tepung terigu sebanyak 75 gram. Kita aduk saja. Kita kecilkan apinya. Kita aduk terus sampai 2 menit kita aduk. Oke, sudah cukup. Kita sisihkan dulu. Sambil kita tunggu dingin, kita akan memasak flanya. Flanya terdiri dari susu cair 250 ml, tepung maizena 35 gram, gula pasir 35 gram, 1 butir kuning telur. Kita masak sampai mengental. Kita aduk terus sampai sedikit mengental. Sudah sedikit mengental, kita aduk terus. Kita bisa matikan apinya. Setelah dingin baru kita masukkan ke plastik piping bagnya. Adonan kulit susnya sudah dingin, kita akan mencampur 2 butir telur. Kita mixer saja dengan kecepatan rendah. Kita kocok lagi sampai rata. Selanjutnya nanti kita akan masukkan ke piping bag. Oke, sudah rata, kita matikan saja. Kita masukkan ke plastik piping bag. Kita akan mencetak kulitnya di atas loyang yang sudah diolesi mentega, dan ovennya juga harus sudah dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius.
Oke, kita cetak saja. Ukurannya terserah ya bunda-bunda. Oke. Kita kasih jarak ya, karena nanti dia akan mengembang. Oke, sudah selesai. Kita akan memasukkan adonannya ke oven. Kita akan memanggang kue kulit susnya selama 25 menit dengan api atas bawah, suhunya 200 derajat Celcius. Pintu ovennya jangan dibuka-buka sampai matang. Kue susnya sudah mulai mengembang. Setelah 25 menit kue susnya sudah mulai kecoklatan, kita bisa angkat dan keluarkan dari oven. Oke, kue susnya sudah jadi. Kita tunggu dingin dulu, baru kita lepaskan dari loyangnya. Setelah kita lepaskan dari loyangnya, kita akan mengisinya dengan flah dengan menggunting bagian bawahnya. Kita isi aja dengan flahnya. Kita isi sampai penuh flahnya. Kita lakukan pada semua kue susnya. Oke, kue susnya udah diisi dengan flah. Sampai di sini dulu bunda-bunda vlog masak saya masak kue sus dengan isi flah susu. Atas perhatian bunda-bunda saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda-bunda, selamat siang. Hari ini saya akan membuat kue lemper ayam. Bahan-bahannya terdiri dari pulut 120 gram, santan sedang 90 ml, dan 1 sendok teh garam. Kita akan memasak pulutnya sampai santannya kering dengan api sedang. Kita masak terus sampai santannya kering. Setelah santannya sudah mulai mengering, kita angkat. Kita masukkan 2 sendok makan minyak makan ke dalam pulutnya. Oke, kita aduk.
Setelah diaduk rata, kita masukkan ke kukusan yang telah dipanasin kukusannya terlebih dahulu. Kita kukus pulutnya selama 25 menit atau sampai matang. Sambil menunggu pulutnya matang, kita bisa membuat isiannya, yaitu ayam. Kita tumis saja bumbu yang sudah dihaluskan, terdiri dari 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 cm kencur, 1 sendok teh garam, gula, merica, dan ketumbar. Kita tumis sampai harum bumbunya. Setelah bumbu harum, kita masukkan ayam yang telah direbus dan disuir-suir sebanyak 50 gram. Kita aduk saja. Selanjutnya kita tambahi sedikit air untuk menanakkannya. Oke. Kita aduk dan masak terus sampai airnya mengering dan bumbunya tanak. Jangan lupa icip rasa bunda-bunda. Kalau kurang garam, kita tambah garam. Kalau kurang gula, kita tambah gulanya. Kalau kurang merica, kita bisa tambah merica. Oke, airnya sudah kering, sudah mulai matang ayamnya. Sudah cukup. Pulutnya yang kita kukus tadi, jangan lupa kita balik-balik biar masaknya merata. Kita aduk lagi pulutnya biar masaknya merata. Setelah 25 menit pulutnya sudah matang. Kita tunggu dingin dulu, baru kita cetak bulat-bulat. Kita angkat pulutnya, kita dinginkan sebentar, baru kita timbang 40 gram dan kita bulat-bulatin. Setelah pulutnya dingin, kita timbang sekitar 40 gram pulutnya, kita taruh di atasnya, lalu kita sedikit pipihkan, lalu kita masukkan ayam di dalamnya, kita bungkus dengan pulutnya. Setelah kita tutup dengan pulutnya, kita tutup dengan daunnya. Oke, kita bungkus satu. Oke, bawahnya kita hektar saja. Oke, selanjutnya kita kerjain yang lain lagi. Setelah kita bungkus pakai daun, kita akan manggangnya di atas oven, di atas teflon. Kita olesi dengan sedikit mentega. Setelah panas, kita taruh aja di atas kue lemper yang kita cetak tadi, dan kita panggang sampai daunnya agak-agak kehitaman kecoklatan. Selanjutnya kita balik aja sisi yang kanannya.
Oke, sudah kecoklatan semua. Kita matikan kompornya. Kue lemper ayamnya sudah mateng. Beginilah hasilnya bunda-bunda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.